fahmi. Allahumma akrimna bika fil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa rizqna aman nabiyyin wa khairal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa rizqna fahman. Sudah mulai ya ngajinya ya. Mulai dari apa kemarin? Jurumiyah. Malam Rabu sudah mulai ya. Ya sudah. Nah sekarang kita melanjutkan ya ini ya. Melanjutkan saja materi kita Bulughul Maram. Sudah sampai mana? Ya kita berhaji. Kita berhaji ya, masih ada beberapa. Nah ini sedikit kita baca ya, ini kebetulan ada tentang lantai ya. Jadi Pak Pur akan menambahkan ya beberapa pengalaman yang ada di sana. Oke ya, kita mulai. Tuhan Ibnu Umar. Pertama ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini ay fid dunya wal akhirah. Amin. Wa an Ibnu Umar lan cinarita saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu mugi-mugi ngridoni sinten Allah Gusti Allah anhuma saking karone Umar lan Ibnu Umar. Annahu sak temene Ibnu Umar iku kana ana sapa Ibnu Umar ana iku layak dumu ora rawuh sapa Ibnu Umar makata ana ing Mekah illa kejaba bata nginep bermalam ya, nginep sapa Ibnu Umar biri tua ana ing tanah Ritua. Ini Pak Pur yang tahu nih ya tempatnya di mana ya. Sekarang disebut Asyur aja. Jadi ketika tiba di Mekah mesti menginap di tanah Ritua. Hatta yasbiha sehingga manjing isuk atau subuh sapa Ibnu Umar ya, subuhan di sana ya. Wayak tasilalan atus sapa Ibnu Umar. Wayak turu lan nutur sapa Ibnu Umar dalika ing mengkono tinutur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan Nabi ya. Nah, kalau masuk Mekah ya menginap di Ritua sini, kemudian subuhan di sana dan mandi. Nah, ya inti dari hadis ini ya disunahkan ya untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ingatase sahih hadis. Siapa yang bersepakat? Bukhari. Wan Ibni Abbasin lan cinarita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu mungkin ngridoni sinten Allah Gusti Allah anhuma saking karone sahabat Abbas lan Ibnu Abbas. Annahu sak temene Ibnu Abbas iku kana ana sapa Ibnu Abbas ana iku bilu nucuk sapa Ibnu Abbas al-hajar aswadi ing
Hajar Aswad. Waya sidulan sujud sapa Ibnu Abbas alaihi ing atase Hajar Aswad. Rawahu riwayatake hadis sapa Al-Hakim Imam Hakim marfu'an kali hadis marfu'. Wal Baihaqi lan Imam Baihaqi mauqufan kali hadis mauquf. Nah di sini ya, apa yang diserahkan adalah mencium Hajar Aswad. Nah yang terkait sujud ya sujud alaihi ini ya ada beberapa pendapat ya. Kalau Imam Malik ya, itu masukkan bid'ah. Jadi di sini ya hadis yang ini intinya apa disunahkan yang mencium Hajar Aswad. Ya tidak wajib ya karena ya kondisi di sana kan ya. Sekarang pun walaupun sepi tapi nggak bisa ada pagarnya ya. Tapi itu bukan sesuatu yang wajib. Nanti ada saya ya, karena apa ya Nabi memang melakukan itu ya, ini untuk yang terkait yang mencium Hajar Aswad. Tapi yang sujud alaih ini ini ada beberapa pendapat ya, ada yang mengatakan itu. Bulan sinarita saking sama sebelum tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Ibnu Abbas amarohum ya amaro perintah ing ya sahabat sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi itu terkait apa ya kesunahan mandi sebelum masuk Mekah ya. Ya biasa sekarang mungkin mandinya di hotel atau di mana apa ya. Kemudian memakai pakaian ihram ya. Terus tadi itu kesunahan apa mencium Hajar Aswad. Terus yang berikutnya ini ya terkait pada saat tawaf. Amaro perintah ing sahabat sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayar mulu ing yen to mlaku cepet sapa sahabat kala kata aswatin ing telu pira-pira ubengane tawaf. Jadi tawaf itu ada berapa kali? 7 kali. Nah 3 putaran yang pertama di sini disunahkan untuk berjalan cepat. Ayar mulu enggeto melaku cepet sapa sahabat kala kata aswatin ing telu pira-pira hubungane tawaf. Wayamsyu lan pot enggeto melaku biasa sapa sahabat arbaan ing patang hubungan ma baina ruknaini ya ma bangunan baina ruknaini antarane rukun loro. Mutafakun dan sepakati apa lagi ing atase sahih hadis. Jadi ini ya tawaf tadi itu 7 putaran. 3 putaran yang pertama disunahkan berjalan cepat ya. 4 putaran berikutnya berjalan biasa. Nah ini 7 putaran ini dihitung mulai startnya dari mana Pak? Berarti ada tandanya kencengannya Hajar Aswad. Jadi rukun loro ini rukun dari Hajar Aswad ini. Ada tandanya ya, ada tandanya startnya dari sana. Jadi 7 putaran tadi itu yang 3 berjalan cepat, yang 4 ya berjalan biasa. Kemudian berikutnya Wan Ibnu Umar an Jinarto sangat sahabat Ibnu Umar
Radhiya mungkin ngridoni sin Abu Gusti Allah anuma saking karone sahabat Umar lan Ibnu Umar. Annahu satemene Ibnu Umar iku kana ana sapa Ibnu Umar ana iku idza tawa tatkala tawaf sapa Ibnu Umar bil baiti ana ing Baitullah ya ini siapa ya atau apa kelawan tawaf al awal kang awal khobba mongko melaku rikat sapa Ibnu Umar alasan ing telung hubungan wa masya lan melaku biasa sapa Ibnu Umar arbaan kelawan patang hubungan. Ini sama ya, intinya sama ya dengan redaksi yang agak berbeda, tapi intinya sama. Pada saat tawaf tadi itu ya, 3 putaran yang pertama itu kalau tadi biasanya yarmulu ya sekarang di sini pakai khobba sama yang melaku rikat ya, berjalan cepat kalakan Masya Arba redaksi yang kedua wafiri lihatkan ada luas siji ya. Redaksi yang lain ya roa itu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tafa tatkala tawaf sinten Rasulullah fil haji dalam haji awil umrah utawa umrah awala ma ing dalem kawitane barang yakdumu kang rawuh utawa miwiti sinten Rasulullah. Fa innahu mongko sak temene Kanjeng Nabi iku yas'a melampah rikat sinten Rasulullah salasata atwafin ing telu pira-pira hubungan bil baiti ana ing Baitullah. Bayang lan melampah biasa sinten Rasulullah arba'atan ing 4 hubungan. Jadi redaksi yang lain dengan inti yang sama yaitu untuk tawaf 3 putaran pertama berjalan cepat, 4 yang berikutnya berjalan biasa. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ing atase sahih. Wa anhu lan saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lam aro orang ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastalimu hale musab sinten Rasulullah minal baiti saking Ka'bah ghairu ruknaini ing liyane rukun loro al-yamani nakang bangsa Yaman karone Rawang riwayat hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ini ya dari Ka'bah ada 4 sudut ya. Ini sudut-sudut yang lain ya selain tadi yang mana ini berarti yang
Hajar Aswad ya, dan rukun Yaman. Wa an Umar lan sinarita saking sahabat Umar radhiyallahu anhu annahu satemene Umar iku qabala nucuk itu kabila nucuk sapa Umar al-Hajar ing Hajar Aswad. Wa qala lan ngendika sapa Umar, ini sak temene ingsun iku alamu weruh sapa ingsun anaka sak temene sira iku hajarun watu la tadurru kang ora bahayani sira wala tanfa'ulan ora manfaati sira. Jadi ya sebenarnya kan Hajar Aswad itu batu ya, tidak bahaya ini dan juga tidak memberi manfaat. Walau la ani lan lamun to yen to ora sak temene ingsun, lan lamun to ora sak temene ingsun iku roa itu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yukabiluka hale nucuk sinten Rasulullah ka ing sira ma qabil tu ka mongko ora manyang nabi mongko ora nucuk sapa ingsun ka ing sira. Jadi Umar tadi itu ya, seandainya Nabi tidak melakukannya ya tidak melakukan. Mutafakun dan sepakati apa alaihi ing atase sahih hadis. Ya, tapi karena tadi kesunahan ya Nabi melakukannya ya, ikut Nabi. Walaupun ya jangan sampai tadi itu niatnya menjadi berubah. Jadi niatnya malah ya, tadi itu yang memutuskan Hajar Aswad tadi itu ya, termasuk tadi ya berdoanya atau memintanya ya bukan kepada Allah tapi kepada Hajar Aswad tadi itu yang tidak diperbolehkan. Termasuk tadi sujud tadi itu ya sujudnya kepada Allah ya, makanya tadi itu untuk yang sujud ya beberapa pendapat yang pendapatnya yaitu bid'ah. Nah, ada yang beberapa yang sampai yang berjuang mencium Hajar Aswad itu sampai ya sedemikiannya. Ya, tapi nanti kalau niatnya keliru tadi itu yang berbahaya. Nih, break dulu sebentar. Kita lanjutkan ya masih terkait tentang Hajar Aswad. Wa Abi Tufaili lan sinarita saking sahabat Abu Tufail radhiyallahu anhu ridhoni sinten Allah Gusti Allah anu saking sahabat Abu Tufail. Kala roa itu ningali sapa ingsun ini Rasulullah atau Rasulullah ya? Rasulullah. Ya, kok ada harakat itu mah ya. Saya kan pakai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kadang kitab itu ya rada berbeda-beda sedikit tulisannya. Ra'a itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu hale tawaf sinten Rasul bil baiti ana ing Baitullah. Ini yustalimu atau yastalimu? Wa yastalimu lan musab sinten Rasulullah arrukna ing rukun ai Hajar Aswad. Musab Hajar Aswad bi mihjanin kelawan teken ma'ahu sartane Kanjeng Rasul. Jadi musabnya tidak bisa tapi dengan menggunakan tongkat. Musabnya dengan tongkat beliau. Bayu kopila lan nutup sinten Kanjeng Rasul al mihjana ing teken. Jadi tadi kalau jalan lebih jauh ya yang diusapkan tongkatnya kemudian yang dikecup tadi itu adalah tongkat. Rawahu riwayat hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi itu ya, ini terkait tadi itu ya, mencium Hajar Aswad itu tidak harus yang mencium Hajar Aswad. Di sini Nabi saya juga akan menggunakan ya, perangkara tongkat tadi. Nah, yang tidak boleh ya beberapa ada yang niatnya keliru. Ya sebenarnya maksudnya awalnya baik ya, tapi menjadi keliru karena apa? Yang mintanya ya bukan kepada Allah, ya tapi itu ke Hajar Aswadnya. Ya sampai akhirnya berusaha untuk mencium Hajar Aswad sampai ya sedemikian hingganya. Itu ada penjaganya Pak, pergi di Hajar Aswad ya. Kadang kan justru malah jarang nggak perlu sampai mencium Hajar Aswad ya. Jadi itu. Oke itu ya, jadi apa tadi yang di sini ya, yang disunahkan di sini satu ya mandi ya sebelum masuk kota Mekah ya, kemudian ya mencium Hajar Aswad tadi itu atau mengusap Hajar Aswad tadi itu ya, tetapi ini sebenarnya bukan suatu yang keharusan ya. Nah kemudian pada waktu tawaf tadi itu ya 3 putaran pertama yang berjalan cepat, 4 berikutnya berjalan biasa. Nah pada waktu tawaf ya tentunya sudah memakai pakaian ihram. Kalau pakaiannya yang lain bagaimana? Haruskah berwarna putih pakaiannya? Tidak tahu. Wa an yula lan sinareta saking sahabat Yula bin Umayyah radhiyallahu anhu qala tawaf sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttabi'an khale gubetan apa selendangan ya, muttabi'an khale gubetan utawa selendangan. Di apa ya, kalau laki-laki ya ini yang gubetan selendang. Di burdin kelawan
mul ya utawa selendang. Nah, di sini dikatakan akhdarin kan hijau. Kan hijau. Di kalau yang masalah warna ya. Nah, di sini ya pernah Nabi menggunakan warna hijau. Rawahu katakan hadis sapa satu imam limo ilana saya kecoba imam Nasai wasahar imam Nasai kedua hadis sapa At-Tirmidzi imam Tirmidzi. Nah, tetapi memang yang sebaik-baiknya pakaian itu yang berwarna putih. Ya baca kembali ke depan ya pada bab janais ya, bab jenazah di sini. Nah, kenapa kok jenazah itu diulesinya ya dikafaninya menggunakan warna putih ya karena itu ada sejarah. Sebaik-baiknya pakaian itu yang berwarna putih. Kalau kita hidup pakai yang warna putih, mati pun ya yang bersih. Tapi ini sebenarnya kalau ya warna lain sebenarnya tidak apa-apa. Bahwa Anasin lan sinarito saking sahabat Anas ya, tapi terus jangan yang warna-warni ya. Kayak mukena ini kan awalnya sebenarnya kan putih. Sekarang kan warna sudah bermacam-macam. Ini aja kayaknya sama ini beda-beda bermacam-macam. Ya cuma tadi itu jangan sampai ya terlalu mencolok ya. Akhirnya kan yang belakangnya ini sholat belakangnya waduh bukan aneh apa boleh lagi. Nah malah itu terasa di belakangnya repot. Harganya biru kira ini kemana-mana. Nah itu ya maksudnya ya dia biar khusyuk. Wa Anasin lan sinarito saking sahabat Anas radhiyallahu anhu ridhoni sin Allah Gusti Allah itu saking sahabat Anas. Kala yang juga sapa Anas kana ono iku yuhillu maca tabiyah. Tabiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik. Karena ono iku yuhillu maca tabiyah minna saking kita sapa al-yuhillu wong kang maca tabiyah. Fala yungkaru mongko ora den ingkari sapa alaihi ing atase al-muhil. Jadi ya nggak dilakukan lagi ya pada saat haji atau umrah ya. Nah, orang-orang membaca tabiyah. Nah, itu tidak diingkari ya, sebenarnya memang itu sudah tidak diingkari ya, berarti benar ya. Wa yukabiru lan maca takbir minna saking kita sapa al-kabiru wong kang maca takbir. Pala yukiru mongko ora den ingkari sapa alaihi kate al-mukabbir. Jadi ya sama ya. Ya orang haji atau umrah tadi itu selain membaca takbir juga membaca takbir. Muttafaqun dan sepakati bahwa alaihi ing atase sahih. Jadi itu tidak diingkari berarti sudah benar. Itu ya, jadi orang yang haji atau umrah tadi selain membaca takbir juga membaca takbir, intinya seperti itu. Wa Ibnu Abbas lan sinarito saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ridhoni sinallahu Gusti Allah anhuma saking karone sahabat Abbas lan Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas ba'athani ya ba'atha ngutus ni ing ingsun sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Fisakoli kelawan nggawa bandane wong kang lelungan. Auqala utawa dawuh sinten Kanjeng Nabi fidho afati ing dalem golongane wong kang apes min jam'i saking Musdalifah bilaili ing dalem wengi. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ing atase sahih hadis. Nah ini ya maksudnya ya kalau meninggalkan Musdalifah ya berangkat ya untuk ibadah jumrah. Nah ini aslinya nanti pada jumrahnya itu setelah terbit matahari. Nah maka berangkatnya ya, malam harinya atau yang pagi. Nah kemarin kan yang ini pagi berangkat, Sabtu berangkat. Nah tapi di sini untuk orang-orang yang lemah ya boleh berangkat di malam harinya, itu seperti itulah. Ya intinya berangkatnya boleh lebih awal. Kalau tadi itu berangkatnya subuh ya fajar subuh berangkat, nanti terbit fajar pada jumrah. Nah tapi untuk orang-orang yang apes tadi yang lemah ya boleh berangkat malam harinya. Nah, sama dengan hadis berikutnya wa an Aisyah lan tinatu sange Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha ana saking Sayyidah Aisyah qalat ketika sinten Aisyah istadzanat nyuwun izin sinten Saudatu Sayyidah Saudah Rasulullah SAW ing kanjeng Rasul Muhammad SAW Sayyidatul Musdalifah ono ing wengine Musdalifah antat fa'a ing budal sinten Saudah qoblahu sadurunge kanjeng Nabi. Bahkan lan ono sinten Saudah iku sabutotan apas tak ni ngarepake sapa rawi sakilatan ing abot. Ya, maksudnya ya karena tadi agak kepayahan atau agak lemah maka izin berangkat lebih dulu. Fa'adzana mengizini sinten Rasulullah laha maring Saudah. Muttafaqun dan sepakati apa paling ing atase sahih hadis. Jadi itu ya. Jadi intinya ya sebenarnya yang waktu untuk melempar jumrah yang pertama ya jumrah Aqabah itu setelah terbitnya matahari. Walaupun nanti ada beberapa pendapat yang mulai tengah malamnya sudah boleh. Nah, karena tadi itu waktu badan jumrah Aqabahnya itu terbit matahari. Nah, aslinya biasanya yang berangkatnya dari Musdalifah itu ya subuh. Ajar ya subuh berangkat, nanti pas badan jumrahnya pas terbit matahari. Tetapi ya tadi ya untuk beberapa orang yang kesulitan atau kepayahan atau agak lemah tadi itu boleh berangkat lebih awal, intinya seperti itu.
Bahwa Ibnu Abbasin lan sinarita sang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ridhoni sin Allah lan huma saking karone sahabat Abbas lan Ibnu Abbas. Sekolah ngendika sapa Ibnu Abbas, sekolah dawuh lana mari kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tarmu aja mbalang sapa sira kabeh jamrata ing jumrah Aqabah hatta tatli'a sehingga metu terbit ya. Hatta tatli'a sehingga metu apa asyamsu srengenge. Jadi ya beberapa mengatakan ya waktunya membarang jumrah Aqabah itu ya pada waktu terbit matahari. Tapi di sini ya ada beberapa pendapat ya, beberapa imam berpendapat ya termasuk Imam Syafi'i sama Imam Ahmad itu boleh sebelumnya. Nah, saat itu jadi setelah tengah malam ya, tengah malam itu sudah boleh. Sehingga tadi itu untuk orang-orang tertentu ya boleh berangkat lebih dulu tadi. Kalau sekarang ya apalagi jumlah jamaahnya misalkan berjuta-juta atau beribu ya, berjuta-juta. Bayangkan kalau bareng semua waktunya, nah ini seperti apa? Bahkan kita kemarin malah diarahkan bukan pada waktu itu dengan untuk jamaah tertentu yang bareng. Nanti kalau kita cerita kemarin ini kan sempat cerita ya. Untuk jamaah Indonesia ini yang uangnya cilik-cilik, yang kadang sepuh-sepuh. Nah ini justru malah diarahkan pada waktu yang tidak pas ruang-ruangnya tadi gitu nanti yang mau ditambahkan laporan. Jadi itu ya. Sehingga ya termasuk Imam Syafi'i ya waktunya tadi itu ya mulai tengah malam sudah boleh menembak jumlah sampai walaupun yang utamanya tadi itu pada saat terbit matahari. Rawahu mengatakan hadis sebuah satu Imam Ila Nasai ke sebuah Imam Nasai. Berarti lan dikutip dari hadis yang tahu ini. Satu lagi ya, yang masih berkaitan ya. Wa Aisyah lan sahabat sang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sinan Allah bersama ana sang Sayyidah Aisyah qalat ngendika sinten Aisyah arsalan utus sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ummu Salamah lawan Ummu Salamah lailatan nahri ana ing wengine riyaya kurban. Faromat mongko badang sapa Ummu Salamah al jumrata ing jumrah Aqabah qabla fajri sadurunge fajar. Nah ini ternyata ada juga ya yang sebelum fajar tadi itu. Sumama untuk mengkono liwat terus sapa Ummu Salamah fa untuk mongko tawaf ibadah sapa Ummu Salamah. Kalau mengatakan hadis sapa Abu Dawud wa isnadu dari sanad hadis iku ala syarat muslimin dengan atas syarat muslim. Jadi itu ya. Walaupun waktu utamanya membalang jumrah tadi itu terbit yang matahari, tapi di sini boleh tadi sebelumnya. Jadi itu juga ini pada malamnya hari raya Idul Adha sebelum fajar. Wallahu a'lam bishawab. Nah mungkin itu yang terkait dengan apa tadi itu ya sebelum tawaf, kemudian tawaf, kemudian di Muzdalifah, kemudian barang jumrah. Dari saya mungkin cukup sekian. Nanti ya ditambahkan ya Ustaz Bangga Purwanto monggo. Semoga sedikit ada banyak yang kita pelajari
bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Kita akan bacaan hampir bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasiha wal qalban munawwara. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmika wa salihan fi ilmika. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Allahumma ij'alna muwaffiqina wa taqabbal min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wal khair. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak ya yang saya tambahkan. Hanya ini berdasarkan yang kami lakukan saat melaksanakan kerja dulu. Jadi yang dipraktekkan. Kalau yang tadi itu ilmunya sebelum kita melaksanakan. Kalau saya menambah sedikit dari yang sudah dilaksanakan. Tentang yang pertama singgah di Toa tadi. Kalau yang di kondisi sekarang tidak ada singgah karena dari mikot, dari misalnya dari berali atau dari ya titik-titik mikot yang lain itu langsung naik kendaraan. Jadi paling kurang lebih 1 jam dari sana. Seperti dari Surabaya ke Malang kurang lebih 70 kilo kan. Jarak antara kita niat umrohnya tadinya terus niat umrohnya itu sekian itu tidak ada singgah, langsung menuju ke Masjidil Haram. Jadi nggak ada sempat mandi dari itu kan? Sebelum ke tempat mikot itu sudah mandi, sudah siap. Nah, ihramnya di sana. Ya, kalau memang dulu misalnya 70 kilo mungkin berangkat seharian jalan kaki kan, memang ada singgahnya, ada istirahatnya di tempat terdekat dari Masjidil Haram. Ya, salah satunya di sini untuk kemungkinan kalau dulu saya bayangkan ya berangkat subuh itu baru nyampe di sekitar Masjidil Haram, kemudian mandi dan salat subuh. Kan sudah pakai ihram, tidak boleh pakai wangi-wangi dan sebagainya. Sudah nggak boleh pakai parfum karena sudah berihram di situ. Kemudian mulainya tawaf kan ada. Kalau yang di sekarang kondisi sekarang sudah ada tandanya, ada lampu hijau. Itu lurusnya rukun dari rukun di atas ya. Jadi ada garis imajiner. Jadi tidak, tapi dari ujung sini kita sampai misalnya Masjidil Haram, masjidnya kan bundar terbuka. Di sini ada lampu, di dekatnya Ka'bah ada lampu. Nah ini saat startnya untuk tawaf itu ya terdekat sampai di sini, sampai naik ke bangunan, naik ke tangga 1, 2, 3 ditandai lampu semua. Jadi mulai dari situlah mulainya untuk tawaf. Tawaf kalau yang kondisi sekarang tidak ada 3 kali cepat, 3 kali lambat. Kalau yang di titik yang terdekat itu semuanya lambat. Mau cepat nggak bisa, mau melambat-lambat juga nggak bisa. Ya, pokoknya masuk di situ ya mengikuti arusnya di sana. Apalagi misalnya kalau haji tentu lebih banyak lagi jamaahnya, ya lebih sulit lagi. Kalau umroh
mudah-mudahan bisa ngikuti yang misalnya yang kesunan itu. Kalau haji apalagi udah mendekati Idul Fitri, Idul Adha, tentu jauh lebih sulit kondisinya untuk tadi melaksanakan 3 kali cepat 4 kali lambatnya itu. Kemudian masalah cium hajar aswad itu memang tadi diceritakan bukan sesuatu yang wajib, sunnah, dan itu jika memungkinkan kondisi tadi disampaikan Ustaz Naim, tidak harus menciumnya dengan bibir atau dengan dekat, langsung bisa pakai tadi pakai tongkat, sudah dicontohkan kayak begitu. Kalau sekarang yang tidak bisa pun bisa melakukannya dengan isyaratnya cuma gini saja untuk melengkapi tadi, mengikuti kesunahan supaya bisa dapatnya ya. Apalagi nggak mungkin misalnya tawafnya di lantai 3 sudah tidak mungkin lagi ya. Begini saja mengisyaratkan bahwa kita sudah sampai di start yang tadi, mengawali atau sudah mengakhiri satu putarannya dengan menandai dengan mengambil isyarat ke asfalt itu untuk masalah itu. Kemudian apalagi tadi ihram dengan pakaian warna-warna itu ya memang kalau di sini karena mengambil kesunahan yang utama ya mesti pakai putih. Kalau jamaah-jamaah yang wanita yang perempuan kan tidak ihram, jadi bisa milih, misalnya milih warna, misalnya bisa hitam, bisa. Tapi kalau ihram untuk laki-laki ya cuma satu warna saja, putih aja. Yang memang mengambil kesunahan yang sama, putih. Jadi kalau yang ibu berwarna, ada yang hitam, ada yang karena memang semacam mukena. Selain hitam gimana? Ada misalnya orang dari Afrika itu ada bunga-bunganya. Ini ya, pokoknya nutupi aurat, tidak harus putih karena memang tidak diharuskan berwarna putih. Kalau yang ibu, kalau Indonesia masih banyak yang putih karena memang ya itu yang dibawa dari sini. Kemudian apalagi tadi bacaan, ya tentu bacaan yang sesuai tadi. Kemudian kalau di Indonesia, jamaah Indonesia tentu lebih komplit lagi bacaannya. Putaran pertama baca apa, baca doa apa, putaran kedua sampai ke-7 berbeda-beda sesuai dengan ya manasiknya masing-masing. Kalau nggak sempat manasik kayak saya, ya Robbana atina fid dunya hasanah aja yang dibaca. Dan takbir dan lain-lain tadi. Dan sepanjang awal sembahyang tahu itu dilakukan begini juga boleh, tetapi ngobrol juga apa-apa. Misalnya konsentrasi jauh lebih baik dengan baca tadi, lebih busuk istilahnya. Boleh ya Pak, misalnya keropean. Boleh, kalau kan juga boleh. Kalau kan. Tetapi ada, kalau yang sekarang di kondisi sekarang itu, kondisi itu juga ada kemungkinan susah dilakukan. Misalnya baca sambil jalan, sambil sini orang, belakang orang, ini putarannya banyak orang, kemudian gini sudah tidak lagi. Yang kalau saya kepikiran waktu melakukan tawaf itu gimana supaya nggak lepas dari rombongan ini, gimana cara supaya ibu atau uti atau beberapa bapak ibu saya yang bareng saya itu
gimana cara supaya nggak lepas, supaya nggak bingung mencari sampai lepas dari pantauan gitu jadwal saya. Itu sudah butuh anu sendiri, butuh ekstra hati-hatinya. Misalnya itu ya kondisinya sekarang atau kondisi yang jamaah haji yang tahun-tahun yang lebih itu jauh lebih banyak lebih lagi. Ya semampunya melaksanakan sunah-sunah ini. Kalau yang dilakukan tawafnya itu adalah rukunnya, wajibnya, tapi bacaan-bacaan apalagi apa yang dilakukan itu semuanya untuk menyempurnakan dan sebagainya. Yang penting jumlah tawafnya tidak sampai lupa. Ya, yang penting tidak lupa jumlah tawafnya. Kalau kurang ya tidak bisa diulangi kan. Sudah 6 lupa orang dulu. Kalau sholat ada sujud sahwinya, kalau tawaf lupa ya harus ulang lagi betul. Kalau batal diulang lagi. Batal yang kalau saya misalkan ya karena tempatnya luas ya. Saya ada panggilan mau ke kamar kecil itu bagaimana? Kalau kondisi di tengah paling dekat misalnya mau keluar macam-macam, ada yang mengikuti terus ada yang Tapi ada tempatnya di tempatnya di luar jauh, di luar Masjidil Haram dan jauh. Kalau mau wudhu jauh, tetapi apa namanya? Saya kurang mungkin ini ya salah satu keistimewaannya di sana di Haram dan sebagainya itu jarang sekali